keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, apakah Anda memiliki putra atau putri usia balita? Dan putra-putri Anda nih keluarga Indonesia, saya tanya, coba apakah ada yang suka ngambek, kemudian marah-marah, nangis tidak jelas, bahkan kadang-kadang mukul-mukul atau berguling-guling. Tapi semua itu sebabnya nggak jelas keluarga Indonesia. Jangan-jangan putra dan putri keluarga Indonesia di rumah mengalami yang namanya temper tantrum. Nah, keluarga Indonesia, lalu apa sih sebagai orang tua yang harus dilakukan ketika balita kita di rumah mengalami temper tantrum, dan kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana sih harus menanggulangi kondisi anak pada saat mengalami temper tantrum. Topik itu akan kita bahas lengkap keluarga Indonesia di Ruang Keluarga kali ini, yaitu tentang mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik tersebut, masih kami tunggu keluarga Indonesia di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter @day_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik mengatasi temper tantrum pada anak, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik kita kali ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Nah, saya pernah dengar. Yang setahu saya itu kayak perilaku anak untuk mengekspresikan keinginannya. Tahu sedikit. Kalau yang saya tahu dari gejala-gejalanya paling ya. Jadi misalkan si anak itu dia memiliki kayak perilaku yang peluapan emosi yang berlebihan. Saya pernah dengar sebelumnya temper tantrum. Ya, menurut saya sih temper tantrum itu salah satu sikap anak-anak atau balita yang ditunjukkan kepada orang tuanya atau orang terdekat, yaitu sikap negatif. Guling-guling kayak gitu. Terus banting-banting pintu atau berlebihan lah sepertinya kayak gitu. Kadang-kadang kayak seakan-akan nyakitin dirinya sendiri, kayak jedot-jedotin, mukul-mukul yang terlalu over sih. Seperti guling-gulingan atau sewat teriak-teriak. Sebagai orang tua kita harus tenang kali ya untuk menanganinya. Kita jangan terbawa emosi, jangan larut dengan sikap anak seperti itu. Saya malah ajak bercanda. Karena kalau apalagi di depan umum ya, kalau misalnya terlalu dimarahin atau dibentak, itu dia makin nangis atau ngambeknya makin parah lah ya. Sebenarnya harus ini sih dari pola asuhnya ya, pola asuh keluarga. Jadi didekati, kalau misalnya anak yang kayak lagi nangis kayak gitu, sikapnya kayak gitu, dekati, ditanya kenapa kayak gitu kan. Terus yang harus sikap disiplinnya juga harus lebih ditekankan kayak gitu. Kalau misalkan terjadi ada kayak gitu, mungkin saya akan konsultasi ke dokter sih. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi beberapa pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang sedang kita bahas kali ini, yaitu mengatasi temper tantrum pada anak. Dan untuk membahas topik tersebut di studio Ruang Keluarga telah hadir narasumber. Kita kenalan dulu ya keluarga Indonesia. Di sini sudah hadir Dr. Agatha Narinda Demulyo, SPKFR atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Apa kabar dokter? Baik sekali, apa kabar Senang juga sekali. nih Mbak Ayu? Terima kasih, baik juga. Senang sekali dokter bisa hadir di Ruang Keluarga. Nanti berbagi banyak cerita juga dengan keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas, yaitu mengatasi temper tantrum pada anak. Yang kalau saya sih, atau mungkin tadi dari beberapa VT yang diketahui oleh banyak orang adalah anak marah-marah, ngambek, nangis, mukul-mukul, guling-gulingan gitu. Tapi sebabnya itu nggak diketahui. Apa benar itu yang disebut temper tantrum atau sebetulnya ada definisi yang lain, dok? Oke, sebenarnya dari temper tantrum itu sendiri dari katanya kita bisa lihat bahwa itu luapan emosi. Emosi yang kesannya mungkin berlebihan karena sehari-hari dia tidak seperti itu. Luapan emosi bisa marah, bisa dia sedih sekali atau stres. Lalu diikuti dengan perilaku yang biasa kesannya dia berontak ya. Itu seperti anak yang bisa merusak, bisa membahayakan diri, dan juga terjadi dalam durasi tertentu dan mendadak. Sehingga penyebabnya pun kadang kita mesti bilang, wah ini apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya keinginan yang tidak bisa tersampaikan. Dia pengen sesuatu hal yang baru. Itu salah satu contohnya. Oke, nah kemudian setiap anak itu
pasti mengalami temper tantrum, atau ada hanya tipikal-tipikal anak tertentu yang gampang kena, yang gampang mengalami situasi temper tantrum, atau memang hampir semua anak sebetulnya bisa mengalami situasi tersebut? Ya, sebenarnya dari survei, ini memang kita banyak survei Amerika ya. Mereka bilang setiap anak pasti akan melewati waktu dan usia yang rentan, Oke. di mana mereka biasanya akan mengalami temper tantrum. Dan itu tergantung dengan apa yang pola asuh dari keluarga, bagaimana orang tua menangani, bagaimana anak juga mengatasi dirinya. Ada juga nanti tanda-tanda bahaya sebenarnya kalau kita tahu, loh sudah berlebihan sekali nih tantrumnya. Oh, Begitu. ada usia-usia tertentu yang memang anak pasti akan mengalaminya. Di Iya. usia berapa dok umumnya anak-anak rentan untuk dia ya istilahnya ngambek sedikit kemudian jadi temper tantrum, Berlebihan maksudnya ya. berlebihan itu? Oke, biasanya di rentang 2 sampai 5 tahun. Oke. Itu yang paling banyak karena biasanya anak pada usia 2 sampai 5 tahun itu sedang belajar untuk bicara. Oh, oke. Ada yang mungkin terlambat bicaranya, dimulailah dia di 2 tahun dia tidak bisa mengekspresikan kata-katanya, tapi pengertian dia sangat banyak sehingga dia pada saat dia harus mengungkapkan dia frustasi. Saya mau ngasih tahu mama ini, tapi saya nggak bisa. Jadi paling rentan 2 sampai 5, tapi ada yang bisa berkepanjangan iya. sampai 12 tahun. Oh really 12 tahun? 12 tahun, betul. Itu kenapa bisa sampai 12 tahun kemudian berkepanjangan? Kalau dipikir menyampaikan komunikasi umur 5, 6, 7 itu kan komunikasi sudah Sudah cukup cukup baik lancar, ya. iya. Artinya ada penyebab lain dari itu gitu dok? Biasanya berkepanjangan dari awal, tidak tertangani, orang tua tidak bisa mengatasi, anak belajar untuk memanipulasi. Sehingga terus aja dia tahu bahwa saya kalau ingin sesuatu saya harus temper tantrum. Oh, tunggu. Begitu. Yang menarik di sini adalah anak belajar untuk memanipulasi sebegitunya Iya, Kak. Ntar dulu ya sebegitu. dok, kita bahas Baik. yang manipulasi karena kita mau ke Kak Bosko dulu. Halo Kak Bosko. Cerah sekali hari ini dengan baju ungu-ungu ya kita Kak ya. Kita bahas temper tantrum. Kalau Kak Bosko dulu anaknya sempat mengalami yang namanya kondisi sulit untuk ditangani, ngambek yang sampai luar biasa sehingga kita kenalnya sebagai temper tantrum nggak sih Kak Bosko? Atau ada ponakan Kalau gitu? dipikir-pikir ada juga sih. Oh, gitu? Jadi waktu kejadian waktu kita jalan, seringnya kalau jalan terus ke mall, ya itu mulai berulah. Oh, jalan ke mall berulah. Model ulah itu apa Kak Bosko? Ya kadang-kadang mungkin mau beli sesuatu tapi dia nggak mengungkapkan, dia cuma bereaksi, kadang-kadang nangis, kadang-kadang itu nggak mau jalan gitu. Oh, berhenti nggak mau jalan. Umur berapa tuh Kak? Itu sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Oh, nah terus pada saat itu yang Kak Bosko lakukan untuk menanganinya apa? Ya kadang-kadang kita emosi juga ya di depan umum bro gitu. Tapi memang harus diuji kesabaran orang tua, pelan-pelan membujuk. Terus oke. maunya apa gitu sampai Dan dia seringnya mengungkapnya. terjadi di Iya. tempat umum, Iya. di tempat yang banyak orang bisa melihat gitu ya Kak Bosko. Itu jadi tekanan sosial sendiri ya. Thank you ya Kak Bosko. Oke. Dok, bener nggak sih dok temper tantrum itu biasanya dilakukan sama anak justru memang di tempat umum yang ramai orang, kalau dikaitkan dengan kemampuan anak untuk memanipulasi satu situasi untuk mendapatkan apa yang dia mau, ada kaitannya nggak sih dok sebenarnya seperti itu? Kaitan bahwa dia melakukan manipulasi di tempat umum sebenarnya tidak, Oh, oke. tapi lebih pada dia tidak bisa mengontrol emosinya karena ingin sesuatu, Oh, oke. sehingga dia memanipulasi bahwa oke, kalau di tempat umum kebetulan saya lihat reaksi mama, oh mamanya malu, oh mamanya tiba-tiba panik dan gugup, dan saat itu mamanya langsung kita sogok aja deh, mamanya langsung ya udah nih dikasih, nah itu baru belajar anak untuk memanipulasi. Tapi kalau kaitan langsung bahwa anak melihat reaksi orang tua harus di tempat umum tidak. Biasanya malah harus ada definisi di rumah pun terjadi, di tempat umum pun terjadi. Oh, oke. Gitu. Berarti untuk menegakkan si diagnosa bahwa dia nih anak rentan temper tantrum harus ada di beberapa Rumah pun, setting beberapa situasi setting. yang berbeda begitu Iya, ya dok betul. ya. Oh menarik ya keluarga Indonesia. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya keluarga Indonesia. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu keluarga Indonesia di nomor 021 2903 2644 atau Anda bisa mention kami via Twitter di @daya_tv dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya selepas informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelumnya satu alunan piano indah dulu dari Kak Bosko. Silakan Kak.
Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih membahas tentang mengatasi temper tantrum pada anak. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, boleh kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau mention kami via Twitter @day_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dok, kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya masih tentang temper tantrum tadi ya dok ya. Nah dok, kalau kita berbicara mengenai temper tantrum kan banyak mungkin keluarga Indonesia di rumah yang berpikirnya tuh kayak ngambek gitu kan. Ngambek yang nggak jelas kayak gimana gitu kan. Nah kalau berbicara mengenai hal tersebut sebetulnya sejauh mana sih yang namanya tantrumnya anak itu bisa kita bilang normal oh ini memang anak meluapkan emosinya, sampai ada yang kita udah harus mulai warning nih kalau yang kayak gini nih orang tuh udah harus hati-hati nih atau mengarah ke satu diagnosa tertentu atau itu gimana dok? Oke, kalau batasan normal sebenarnya sampai di Amerika ataupun di dunia barat lain pun belum ada sebenarnya. Cuman kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Kalau normal itu adalah kalau anaknya memang sudah lapar atau dia memang mengantuk sekali atau dia sudah tidak bisa lagi mengungkapkan, dia frustasi, dia stres, itu berarti masih batasan normal. Lalu kalau durasinya kita bisa lihat, durasi di bawah 25 menit itu ada patokannya. Bahwa di bawah 25 menit itu masih oke, dia bilang batasan masih normal. Lewat dari itu kita bilang wah udah warning sign, ada apa ini? Lalu tambahan lagi, seberapa sering itu terjadi? Terjadi cuman sekali 2 kali itu masih kita anggap sebagai normal. Lalu kita harus lihat bahwa anak yang mengalami temper tantrum dia mencari perhatian. Kalau sampai dia mengalami temper, dia datang ke satu tempat, lalu karena sinar mataharinya terlalu terik, dia kepanasan atau suaranya terlalu gaduh, itu kita bilang bahwa dia terlalu sensitif terhadap suatu sensoris tertentu. Sedangkan dia berlaku mirip dengan temper tantrum, bergerak, berteriak, menangis, tapi dia tidak mencari perhatian. Itu hanya reaksi dia yang berlebihan terhadap suatu sensoris yang berlebihan. Itu kita bilang memang tanda lain, itu suatu penyakit. Sensory meltdown atau kita istilah penyakitnya sensory processing disorder. Gitu. Sedangkan kalau tanda temper tantrum yang sudah melewati batas paling tidak ada 5 deh. Kita kembalikan yang pertama durasinya. Lewat dari 25 menit dan selalu konsisten. Mau temper pagi ini, nanti sore, besok pagi lagi, dia 25 menit minimal. Lalu yang kedua, frekuensinya terjadi 10-20 kali per bulan. 10 sampai 20 kali per bulan. Atau dalam satu hari di luar rumah dia bisa mengalami 5 kali temper tantrum dalam satu hari. Lalu berikutnya dia sudah mulai membahayakan dirinya, melukai dirinya. Atau sudah mulai agresif, lempar barang ke orang lain, atau ada benda sama dia dicekek atau sama dia dicubit, sudah membahayakan. Lalu yang terakhir biasanya setelah temper tantrum dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa menenangkan dirinya. Jadi kalau misalkan gini, orang tua sudah bisa memeluk dia, lalu sudah bisa tenang, ayo jangan nangis, jangan marah. Mama ngerti kalau kamu kesal, kamu pengen video game itu, tapi mama tahu bahwa ini tidak boleh, tidak saatnya. Kita tunggu, biarkan anak sampai habis tenaganya untuk menangis. Begitu. Itu harus dilakukan oleh orang tua, walaupun sebetulnya kadang berat dan sulit untuk dilakukan seperti itu ya dok ya. Nah, kemudian ada nggak sih dok hal-hal tertentu yang kemudian berpengaruh terhadap istilahnya berat atau tidaknya atau parah atau tidaknya tantrum yang dialami oleh anak? Hal-hal tertentu gitu yang bisa membuat kondisi menjadi lebih buruk itu biasanya apa dok? Biasanya adalah kebiasaan pola asuh ya mungkin satu. Anak yang banyak overprotective dari orang tuanya, ini tidak boleh, yang itu tidak boleh. Semua hal banyak dilarang sehingga begitu dia keluar dari rumah, wah dunia terbuka. Saya bisa mencoba, saya bisa minta apapun. Karena tadinya nggak boleh pegang deket-deket dapur, tiba-tiba ini di restorannya di depannya persis langsung dapur. Jadi dia langsung mendekat ingin pegang. Begitu dia bilang tidak boleh, wah langsung dia berontak, langsung dia marah. Tapi satu yang bisa menangani berat tidaknya, itu ada satu tahap bahwa anak awalnya dia akan rendah, lama-lama dia dan naik tingkatannya, temper tantrumnya. Kalau kita cukup untuk dingin kepalanya, kita bisa tahu, nih sudah mulai nih. Segera kita cegah di awal. Lalu jangan sampai dia naik lebih tinggi. Sehingga yang bisa menangani memang harus orang yang dekat dengan anak dan yang cukup mengenali, oh dia sudah mulai bertingkah. Kita tangani dengan bilang, kamu sudah mulai bertingkah, mama tidak suka. Mama pengen kamu tidak melakukan itu. Jadi sehingga kita cegah jangan sampai berat. Tapi kalau sudah terjadi selalu berat, ya otomatis kita harus bawa untuk cari penyebabnya tadi ya, tanda-tanda bahaya tadi. Begitu. Nah kemudian kalau misalnya seperti itu, banyak orang tua yang akhirnya kurang sabar dalam artian ngasih sogokan, dikasih ini nih. Nah itu sebenarnya gimana dok? Antara ya dan tidak, lebih banyak negatifnya mungkin ya.
Jadi kalau misalkan anak itu pengen sesuatu, misalkan lagi di tempat umum, lagi lagi nunggu, terus tiba-tiba nunggu dokternya belum selesai-selesai, mau datang ke praktek dokter, lalu kita kasih iPad, udahlah biar anaknya tenang. Kadang iya, tapi jadi anak terfokus pada permainannya. Dimana pada saat dia main iPad adanya game papahnya. Oh, gamenya usianya yang tinggi, nggak sesuai. Mulai dia marah, Pak aku nggak bisa, levelnya tidak sesuai, kok aku nggak naik-naik levelnya. Wah udah nangis, itu pengalaman pribadi kalau itu. Jadi dia marah karena levelnya tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita bilang oke, kamu pilih game yang tepat. Kita seperti bernegosiasi, tapi tidak berarti memberikan sogokan apa yang dia inginkan. Kita negosiasi bahwa ini ya udah kita main yang lain yuk, atau kita jalan-jalan, atau kita baca buku, atau yuk kayaknya di sana ada pemandangan yang bagus deh. Yuk, jadi kita artinya pergi. orang tua pun penting untuk membekali diri dengan kemampuan bernegosiasi dengan anak ya. Betul. Karena negosiasi dengan anak tuh nggak gampang loh seperti itu. sekali. Kita akan bahas selepas ini ya dok. Oke. Setelah beberapa informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau Twitter @daya_tv dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini. Tapi sebelumnya satu lagu dulu dari Kak Bosko. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih membahas mengenai mengatasi temper tantrum pada anak. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau Anda bisa mention kami via Twitter @daya_tv dikasih hashtag ruang keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan Keluarga Indonesia perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra, SPKFR atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family Doc. Lanjut ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, Tadi kita sempat salah satu untuk mengatasi anak temper tantrum adalah bukan dengan memberikan kayak orang tua akhirnya memberikan apa aja yang dimau dengan tujuan agar stop anaknya. Tapi lebih kepada justru negosiasi. Negosiasi untuk mengalihkan itu. Nah, negosiasi dengan anak yang sebenarnya benar itu harusnya gimana sih dok? Yang win-win solution yang bukan akhirnya dimanipulasi atau itu gimana? Oke. Pertama biasanya kita berikan pilihan kepada anak. Oke, kayak misalkan pilihan anak suka marah juga kadang kalau saatnya dia tidur, dia masih senang nonton TV. Nah, kadang kita harus tanya, oke, malam ini kamu mau nonton berapa lama? Dia tentukan antara 30 menit apa 20 menit. Kadang kita kasih batasan. Dia harus pilih salah satu. Lalu setelah udah berjalan tuh waktu, pasti udah deket-deket jam 9, tinggal 5 menit terakhir, kita kasih warning. Oke, sudah tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi, angka jam berapa, mama matikan. Tidak boleh marah. Kita matikan. Jadi begitu dia mulai di situ cranky, dia mulai marah. Ingat tadi janji kamu, 5 menit oke kan? 20 menitnya sudah akan berakhir. Itu salah satunya. Lalu kita berikan reward lah ya, penghargaan bahwa sudah dia mengikuti aturan itu, kita bilang terima kasih kamu sudah pintar untuk hal ini. Gitu. Itu distatementkan ya dok ya? Iya betul, harus dinyatakan supaya anak tahu, oh saya dihargai, saya diberikan peran untuk bisa memilih, saya bisa sebagai seseorang di sini. Kalau denger tuh kayaknya gampang ya, kalau denger pasti keluarga Indonesia di rumah udah bisa mengaplikasikannya. Besok nih atau ntar malam anaknya selesai diajak nonton TV udah bisa aplikasikan itu ya dok. Dok, terus kalau kita kembali lagi ke temper tantrum, ada orang yang bilang gini,
orang kalau anak yang suka ngambek-ngambek atau tantrum atau susah untuk dikelola atau dikendalikan gitu tuh karena kurang kasih sayang begitu kan. Nah, bener nggak sih Dok, ada kaitannya nggak sih dengan temperamen anak yang meledak-ledak dan kemudian mengarah kepada anak yang tipikalnya memang mudah untuk tantrum dengan sentuhan, kasih sayang, kecukupan kasih dan sayang diberikan oleh orang tua, ada pengaruhnya nggak sih Dok sebenarnya? Nah ini dia, ini yang mungkin kita mesti luruskan kembali bahwa cinta kasih dan perhatian itu cara setiap orang terhadap anaknya beda-beda. Oh, oke. Ada yang saya cinta dan kasih sayang terhadap anak, saya belikan mainan sebanyak mungkin, kapan dia minta saya kasih. Tapi ada yang cukup dengan bertanya setiap hari, apa kabar kamu di sekolah? Kamu mau apa hari ini? Kita main yuk, kita jalan-jalan dengan perhatian sederhana saja. Dan yang penting adalah sebenarnya komunikasi. Sehingga kalau anak bisa mengutarakan apa yang dia inginkan dan juga dia bisa lihat, oh contohnya ada dari papa mama saya, komunikasi saya baik, seharusnya tidak muncul temper tantrum di tempat umum. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih intinya komunikasi dan juga kita harus bisa mencoba mencegah. Sebelum berkelanjutan kita cegah segera. Gitu. Sudah mulai merengek. Ayo cepat kita bilang, oke, udah yuk kita jalan-jalan. Kita cari tempat yang lebih menarik. Gitu. Di situ Selalu pun waspada. orang tua juga harus pintar untuk membaca situasi anak ya, seperti tadi dokter sampaikan ya. Pintar ngebaca skala ngambeknya anak gitu. bener. Jangan sampai keburu meledak, udah harus bisa untuk dialihkan. Sehingga akhirnya pun orang tua juga nggak malu mengatasi situasi tersebut. Begitu kan ya Dok ya. Nah terus kalau itu kan kaitannya antar temper tantrum dengan kebutuhan kasih sayang anak. Nah kalau temper tantrum kaitannya dengan meniru. Jadi anak itu kan mungkin keluarga Indonesia di rumah juga setuju bahwa yang namanya anak itu adalah peniru yang ulung. Betul. Apapun diserap plak-plak kemudian dikeluarin gitu kan. Apakah temper tantrum yang keluar pada anak itu juga banyak proses pembelajaran atau emang dasar karakternya anak seperti itu Dok? Bisa dua-duanya, bisa memang dasarnya dia sekali dia keluar itu kayaknya udah meledak gunung meletus. Ada yang kalau dia lihat bahwa dia great imitator, iya itu sangat betul. Karena apa yang dia bisa ungkapkan tidak sebanyak apa yang dia mengerti. Gitu. Dia cuma bisa mengungkapkan mungkin anak 2 tahun 15 kata. Dia ingin marah, tapi karena di luar kata-kata 15 kata yang mama, papa, emam, minum, akhirnya dia keluarnya teriak. Dia tendang-tendang karena dia banyak melihat papa mamanya juga kalau marah kesal gitu tampaknya. Jadi dia mengikuti orang tuanya cara marahnya, tapi terbentur dengan frustasinya, dia tidak bisa dengan kata-kata. Iya. Akhirnya keluarnya Ngikutin, teriak. Tapi teriak. sebetulnya ada proses imitasi juga Imitasinya di situ ya, ada. Dok ya. Orang tua yang tenang kalau menghadapi apa dia akan berpikir dulu, anak pun akan ngikutin. Oke, kalau saya marah, tunggu dulu deh, kayaknya papa kalau ngadepin tenang-tenang aja. Oke, saya coba ikuti. Mereka akan mengikuti cara marahnya orang tua. Itu keluarga Indonesia ada juga peran orang tua ya untuk membuat anak belajar, membentuk anak bagaimana menangani situasi yang mungkin cara menyalurkan emosinya gimana. Betul. Ada peran dari orang tua juga keluarga Indonesia. Dapat banyak ilmu ya keluarga Indonesia. Kita nanti akan gali lebih banyak lagi tentang mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 02129032644 atau Anda bisa mention kami via Twitter di @daya_tv dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini, tapi sebelumnya silakan Kak Bosco.
lagi di Ruang Keluarga, dan Keluarga Indonesia kita masih membahas mengenai topik mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter. Anda bisa layangkan pertanyaan di @dai_tv, dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra SPKFR dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dok, lanjut ngobrol-ngobrolnya. Nah, kalau tadi sempat di awal dokter sampaikan bahwa yang namanya tantrum itu adalah salah satu penyebabnya anak kurang mampu untuk bisa mengekspresikan luapan emosinya, kemudian kurang mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengekspresikan apa yang dia rasa atau emosi yang dia rasa. Sebetulnya pada saat anak mengekspresikan emosi kemudian berkomunikasi, itu bisa dipelajari nggak sih dok? Atau orang tua bisa ngajarin nggak sih dok supaya tepat sehingga ya temper tantrum itu nggak terjadi dan kalau perlu nggak berkelanjutan sampai usia yang 12 atau 6 tahun sampai 12 tahun, itu bisa belajar anak-anak dok? Bisa dengan cara memang mengikuti. Oh, oke. Kalau kita bilang kamu harus begini, dari abis marah kamu harus tenang, tarik nafas, rasanya tidak. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengaplikasikan bahwa dewasa kecil ini harus kita ajari. Dia biasanya mencontoh. Jadi yang harus beri contoh sangat besar orang tua ataupun keluarga sekitar, keluarga inti yang juga ikut tinggal di rumah. Termasuk juga cara luapan emosi dari pengasuh atau luapan emosi dari kakek atau nenek yang juga sama-sama tinggal di rumah. Apalagi interaksi dengan orang tua dengan pengasuh itu seperti apa. Jadi mereka mencontoh. Begitu mencontoh dia menangkap ininya. Oh, saya akan berlaga seperti mama kalau saya lagi marah. Iya, itu benar. bisa seperti itu. Jadi seringkali memang anak-anak yang marah atau temper tantrum itu memang mengikuti gaya orang tuanya. Iya, Mungkin betul. keluarga Indonesia di rumah kalau iseng-iseng mengobservasi, ampun nih anak marahnya kok telak pinggang, kemudian apa? Ternyata kalau dilihat, oh bapaknya gitu. Karena memang ada proses itu ya dok ya, dan bahkan komunikasi pun sebetulnya sama dengan proses anak mengimitasi. Cara marah, cara berkomunikasi pun sebetulnya seperti itu. Nanti dia repetisi, dia ulang. Oh berhasil nih marah saya. Nah itu kalau itu manipulasi. Dia berhasil dengan marah itu, dia dapat yang dia inginkan. Oh dia ulang lagi deh, repetisi lagi. Minggu depan saya coba lagi. Minggu depan saya coba lagi. Oh berarti memang trik saya biar dapat sama mama begitu caranya. Itulah manipulasinya. Tapi anak-anak bisa tuh ya dok kayak begitu? Salah satu tanda bahwa dia memang kesannya manipulasi adalah pada saat dia akan marah, dia menjatuhkan kepala perlahan-lahan. Sebelum dia menjatuh atau menghentak-hentakan badannya, membanting badannya itu, lalu dia kadang pada saat lagi marah atau lagi nangis dia ngintip mamanya. Reaksi mamanya seperti apa? Dia lihat lagi. Nanti kapan dia bisa mengubah teriakannya kalau suasananya sudah mulai berubah. Itu tanda anak bahwa bisa memanipulasi. Dia ingin reaksi atensi itu dia dapatkan. Dia pengen perhatian, oh dapat nih mama memperhatikan saya, mama panik, oke itu yang saya inginkan. Nah kalau sudah tahu bahwa temper tantrum yang terjadi pada anak adalah merupakan sudah kebablasan, jadi maksudnya itu udah bentuk manipulasi dari anak nih untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah orang tua menanggulanginya atau menanganinya harus kayak gimana dok? Orang tua satu, teguh pada pendirian bahwa kalau memang dia tidak boleh, jangan dikasih. Jangan awalnya nggak boleh, jangan. Tiba-tiba yaudah deh dikasih aja deh biar anaknya tenang, jangan. Jangan ubah, kalau awalnya tidak, ya tidak. Tapi tidak, kadang kita harus berikan alasan, walaupun anak belum tentu akan dengar ya, dia lagi teriak-teriak seperti itu tidak akan dengar. Tapi teguh pada pendirian, kita tetap tenang, lalu kita bisa berikan suatu pengalihan. Pengalihan bukan berarti bahwa replacement, bahwa sesuatu yang sama menyenangkan ya, tapi cuma mengalihkan ke arah yang, oh ya udah deh dengan itu dia bisa bermain di tempat lain, atau dia bisa, oh saya tahu saya senang senang dengan Frozen, ya udah kita bawa melihat Frozen. Sebelumnya dia pengen mainan apalah mungkin gitu. Jadi orang tua bisa mengatasi dengan tetap tenang dan teguh pada pendiriannya. Tenang dan teguh pada pendirian sepertinya itu menjadi satu kunci ya. Kalau kita ngebahas dari tadi awal, ketika menghadapi anak dengan temper tantrum, orang tua tenang dan kemudian harus teguh pada pendirian. Kalau iya ya iya, kalau misalnya memang tidak ya tidak. Seperti itu dilanjutkan dengan negosiasi. Cuma yang mau saya highlight di sini adalah pada saat orang tua dituntut untuk menjadi tenang dan teguh pada pendirian di saat itu terjadi di tempat umum, begitu. Nah, mengelola emosi orang tua harusnya gimana sih dok? Malu loh dok, beneran. Betul, itu juga saya alami sih sebenarnya. Malunya bahwa anak nangis meronta-ronta karena dia mengantuk. Nah, satu yang kita lihat,
tarik nafas panjang itu penting. Oke. Tarik nafas panjang, jangan pedulikan di sekitarnya. Banyak biasanya orang tua juga yang saling melihat, ada yang tiba-tiba ingin membantu. Udah giniin aja Bu, udah giniin. Iya, Jangan bener. diperdulikan. Yang bisa mengatasi temper tantrum adalah Anda sendiri, orang tua sendiri. Oke. Jadi orang lain yang membantu biasanya tidak berhasil. Gitu. Jadi bantulah dengan diri Anda sendiri, bilang bahwa saya tahu penyebabnya anak ini adalah begini. Oh, oke. Lalu anak kan dengan tadi dia berusaha melihat orang tuanya seperti apa. Anak juga ada keinginan untuk supaya orang tuanya bisa teguh dan tegas. Oke. Jadi kalau lihat orang tuanya teguh pada pendiriannya, anak pun akan lama-lama makin tenang. Oke. Lalu jadi kalau begitu tadi di tempat umum, bawa dia ke tempat yang tenang, biarkan dia berguling-guling di situ sampai dia kecapean, atau kita peluk sampai Oh, kita oke. bilang tenang sayang. Mama, papa tahu bahwa kamu pengen itu tapi tidak boleh. Oke. Kamu tidak akan mama papa lepas kalau tidak tenang. Oke. Terus kita pegang sampai dia akhirnya nggak bisa ngelawan lagi, ya sudahlah, mending saya tergolek atau mungkin tidur bahkan. Gitu. Tapi emang kuncinya tenang. Tenang dan tenang. Jangan pedulikan oleh yang lain. Iya, karena kadang-kadang yang muncul adalah ini sini sama tante aja, oh ini sama om aja, oh ya mau ini. Udahlah, kasih aja. Anaknya mau apa sih kadang-kadang seperti betul. itu ya Dok ya. Yang terjadi di sekitar adalah oh ya udah sini sama saya. Nah, sebagai orang tua, kita kan juga adalah ya masih di Indonesia, itu kultur sosial masih kuat sekali. Yang bisa kita lakukan tuh arahnya gimana sih Dok? Karena kadang-kadang nggak enak Dok untuk bilang, apalagi kalau dalam acara keluarga, Iya, di mana semua keluarga besar ada, anak nangis atau apa, sini sama tante aja, sama oma saja. Ini yang penting adalah sebenarnya edukasi. Oke. Bahwa keluarga besar harus juga mengerti bahwa urusan anak adalah urusan orang tuanya. Oke. Gitu. Kita kadang harus menahan diri untuk tidak ikut campur. Bahwa oke, anak ini lagi marah, dia lagi emosi besar, tapi orang tua harus bisa mengatasinya. Paling bisa cuman kita membisiki, kamu begini, coba dibantu. Oh, Tuh, oke. masuk ke kamar aja. Kamarnya lagi kosong, pakai aja. Oh. Gitu. Keluarga membantu menyiapkan situasi. Oh, oke. Gitu, tapi tidak dengan ikut campur. Itu yang kadang lebih susah jadinya. bener, Semua bener, jadi pengen, bener. oh saya lebih tahu nih, tantrum harus diginiin gitu ya. Oh saya ahlinya, saya harus begini. Gitu. Oke, Jadi oke. orang tua yang bisa mengatasi. Padahal justru orang tua sendiri ya, kuncinya ada di orang tua sendiri yang bisa untuk menangani dan paling tahu tentang anaknya itu seperti apa. Toh kalau misal mau membantu keluarga Indonesia, bukannya kemudian mengajari, tapi memberikan satu situasi yang memang Cukup kondusif kondusif, untuk betul. menenangkan. Oke, menarik sekali ya keluarga Indonesia informasinya. Dan akan kami lengkapi keluarga Indonesia, informasi untuk keluarga Indonesia di rumah dengan satu rangkaian tips tentang mencegah temper tantrum pada anak. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips mencegah temper tantrum pada anak. Jangan menyerah pada kemarahan anak. Ketika orang tua menyerah, anak belajar untuk menggunakan perilaku yang sama ketika mereka menginginkan sesuatu. Mencari penyebab, cobalah untuk menemukan alasan kemarahan anak Anda. Tetap tenang. Tetap tenang dan jangan memberikan perhatian yang berlebih pada anak yang sedang mengalami tantrum. Biarkan dia menangis dan mengamuk, namun tetap waspada. Alihkan dan peringatkan. Alihkan perhatian anak pada sesuatu yang lain dan peringatkan anak untuk menghentikan kemarahannya karena mengganggu orang lain. Jauhkan benda berbahaya. Singkirkan benda-benda yang berpotensi berbahaya dari anak Anda. Jangan membujuk anak Anda dengan imbalan untuk menghentikan kemarahannya. Karena anak akan belajar untuk mendapatkan imbalan dengan menggunakan alasan kemarahannya. Hindari sikap yang kasar atau memukul. Lebih baik peluk anak Anda sampai anak tenang. Luangkan waktu dan berikan kasih sayang yang lebih untuk anak Anda agar hubungan emosional dapat terjaga dengan baik. Jadilah role model. Orang tua harus mampu menjadi panutan. Jika tidak ingin melihat anak Anda meluapkan emosi berlebih, belajarlah untuk mengendalikan emosi dan tidak marah di depan anak. Komunikasi. Anda harus membiasakan komunikasi yang baik dan terbuka dengan anak untuk menyelesaikan masalah. Dan jangan lupa memberikan pujian jika kemarahannya telah reda.
kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan mengenai mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia yang punya pertanyaan, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau Anda bisa mention kami di @dai_tv, dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra, SPKFR dari RSIA Grand Family. Dok, kalau temper tantrum tidak tertangani dengan baik pada saat kecil gitu ya, di usia-usia sebetulnya harusnya dia belajar untuk mengelola emosi, kemudian tidak tertangani dengan baik, nggak belajar dengan tepat, berpengaruh nggak sih dok dengan pembentukan kepribadian anak tersebut pada saat dewasanya nanti? Ya, tentunya sangat berpengaruh ya. Oh gitu ya dok? Sangat berpengaruh. Jadi pada saat anak belajar tadi kan ada sifat manipulatifnya. Dia sudah terbiasa untuk memanipulasi semua kondisi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun tidak tentu bahwa itu terjadi karena dari kecilnya. Tapi ada juga satu sisi di mana kalau dia memang ada suatu gangguan psikiatri yang sudah mulai terlihat dari 5 tanda bahaya tadi, itu juga bisa lebih lanjut lagi adalah anak jadi kesannya ADHD tapi pada orang dewasa. Jadi inatensi, lalu kesannya hiperaktif, lalu manipulatifnya kesannya muncul juga di situ. Walaupun biasanya kalau anak dengan gangguan psikiatri, dia tidak mengerti bahwa itu manipulatif. Dia hanya tahu bahwa saya harus melakukan itu. Saya tidak bisa mengontrol kok itu keluar. Jadi masa depannya tergantung dari pola pembentukan karakter anak pada saat dia masih kecil. Gitu. Berarti itu berpengaruh terhadap nanti pada saat dewasa tipikal personality-nya seperti apa itu berpengaruh. Artinya ada apa namanya pola asuh yang harus diterapkan orang tua sehingga itu nggak terbentuk gitu dok. Idealnya gimana? Idealnya memang balik lagi komunikasi. Oke. Bahwa orang tua bisa menyampaikan saya mau kamu seperti ini. Gimana menurut kamu? Jadi semacam diskusi terbuka bahwa atau kadang diskusi terbuka dengan pilihan tertentu. Oke, sekarang kamu mesti sekolah. Sebelum sekolah kamu mau sikat gigi dulu atau mau ganti baju dulu? Pilihan ya? Pilihan, sehingga dia langsung oke saya mau ini dulu. Oke, besok sekolah masuk jam 7, kita harus berangkat jam 6.30 ya. Sebelum itu kamu sudah harus bangun. Jadi itu aturan yang kita tetapkan karena tidak bisa diganggu-gugat lagi ya. Nah, kita ingatkan lagi 5 menit sebelumnya, oke yuk saatnya kita berangkat sekarang. Cepat ganti sepatunya, pakai kaos kakinya. Jadi komunikasi yang kita buka dengan positive thinking. Sama juga jangan anggap anak itu selalu nakal. Bahwa anak itu sedang berkreasi, ingin mencoba semua hal. Anak itu sangat buruk kesannya kalau dibilang dia nakal. Semacam doa kalau kita bilang. Anggaplah anak bahwa oh kamu cukup baik, kamu mungkin kurang tepat. Jadi didorong, diberikan encourage bahwa kamu bisa coba ini, lakukan ini. Kita berikan dia peran sehari-hari. Bahwa kalau lagi mama masak, kamu bantu ya. Bukan kamu keluar dari dapur, kamu bantu pegangin sayurnya. Sayurnya boleh dipetik-petikin. Di Gitu. situ ada peran orang tua. Betul, Ya yang iya. besar untuk positive thinking gitu. Positive thinking. Dok, sudah ada penelpon yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Ruang Keluarga. Halo Ruang Keluarga. Halo, Ya, dengan siapa di mana Ibu? aku dari Desi di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Jadi gini, aku ini kan kerja nih, suami juga kerja, anak 2 tahun. Nah, anak ini kalau misalnya ngambek, dia suka guling-gulingan, teriak, segala macem lah. Nah, gimana ya cara ngatasinnya? Karena kan saya sama suami nih sama-sama kerja, pulangnya malam. Gimana ya caranya? Karena dia kalau ngambek ini susah diatasin gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Dok, mungkin itu udah bisa tergolong temper tantrum bukan sih dok? Yang nangisnya sampai guling-gulingan. Sebenarnya yang mesti ditanya juga sebenarnya kapan dia temper tantrum? Apakah pada saat orang tuanya pulang sehingga itu kesan oh dia cari perhatian, atau pada saat babysitter atau pengasuhnya pun di rumah dia sehari bisa 3 kali atau 4 kali dia temper tantrum karena nggak dikasih sama babysitternya karena kebetulan babysitternya tegas, atau babysitternya saking baiknya semua dikasih, begitu malam aturan baru tegak. Papa mama pulang semua tidak boleh baru dia marah. Jadi bisa dibilang temper tantrum tapi tergantung penyebabnya jelas apa tidak. Nah kalau orang tua kemudian kan dua-duanya kerja nih dok.
akhirnya kan nggak bisa menangani anak secara langsung. Di situ Iya. ada pengasuh yang dipercayakan Pengasuh. untuk mengasuh anak. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk tetap berperan dalam mengelola itu, tapi ya nggak bisa langsung karena kan bekerja gitu Bekerja. kan. Paling yang bisa dikerjakan adalah orang tua memberikan contoh kepada pengasuhnya cara menangani. Oh, oke. Jadi tetap yang pada saat dia marah malam itu tetap dipeluk lagi, diajak ngomong bahwa kamu harus tenang. Kalau nggak tenang kita hukum. Ada kadang hukuman itu kadang bisa keluar, gitu. Mama hitung 1 sampai 3, tidak berhenti, kamu saya hukum. Gitu, Oh, oke. kadang itu kita harus bilang dan kita harus dorong supaya pengasuh pun mau melakukan hal itu. Oke. Kadang pengasuh males, capek loh, namanya nahan anak lagi marah, ngapain saya digaji mungkin tidak seberapa, kenapa saya harus seperti itu. Jadi kita harus bikin contoh supaya pengasuh melakukan hal itu. Oh. Kadang kalau perlu pas malam yang mengatasi pengasuhnya dulu supaya dia terbiasa pada saat pagi, Oh, begitu oke. anaknya marah bisa seperti itu ngatasinnya. Artinya adalah ada transfer ilmu, transfer skill untuk Iya, menangani untuk anak menangani anak. dari orang tua pada pengasuhnya. pengasuh Jadi kita sih. bikin supaya pengasuhnya ada kompetensinya untuk menangani tantrum. Dan juga kalau malam memang harus ada kualitas waktu yang baik ya. Oke. Komunikasi tetap harus ditingkatkan dengan Oke, anak. oke, ada penelpon lagi dok. Oke, baiklah. Kita sapa lagi. Halo, ruang keluarga. Iya, Ya, dengan siapa di mana Pak? dari Medan dengan Iskandar. Iya, silakan Bapak. Ya, Pak Iskandar, silakan langsung pertanyaannya Pak. Istri saya dengan saya itu kebetulan satu harian kerja jam paling bisa 9-10 jam, pulangnya agak malam. Jadi memang di bawah pengasuh anak saya satu, umur 3 tahun. Kalau datang kita pulang itu memang dia langsung tidur tidak bergerak. Ya seperti itu, temper tantrum itu. Nah nanti kita angkat, meronta atau apa gitu kan. Jadi kita tenang-tenangin juga, banyak permintaan. Cuma ibunya kadang memanjain, langsung dibawa jalan-jalan, muter-muter gitu. Nah, jadi apa terapi khusus untuk itu ada gitu. Kebetulan saya di Medan. Solusinya yang bagaimana yang baiknya dokter. Oke, baik, terima kasih Pak Iskandar di Medan. Jawaban singkat dok, benar nggak sih yang dilakukan kerja seharian, kemudian pada saat pulang anak temper tantrum, tertidur, diangkat ngambek, kemudian ibu cenderung memanjakan dengan diajak jalan-jalan, itu termasuk memanjakan atau pengalihan dok kalau kayak gitu? Bisa dilihat pengalihan juga ya sebenarnya. Mengalihkan, tapi kalau anak setiap kali pulang malam terus anaknya benar-benar dia temper selalu setiap malam, berarti mungkin anak itu harus diberikan warning, kasih tahu bahwa papa mama tidak suka kamu pulang selalu nangis seperti ini. Karena biasanya 3 tahun itu memang usia susah, tapi dia komunikasi sudah mulai mengerti. Dia sudah mulai mengerti problem solving, mengatasi masalah. Sehingga pada saat pulang diberikan warning, sejak saat ini papa mama kalau pulang kamu tidak boleh marah seperti ini. Kita harus sama-sama ada kegiatan orang tua bersama. Jadi jangan juga pengalihan hanya oleh mama. Coba papa juga ikut peran serta di situ. Sehingga pengalihan oleh papa bikin acara kalau pulang itu pasti papa mama akan bermain bersama. Kita sama ada kegiatan entah main building blocks atau baca buku sama-sama. Sehingga dia tahu kalau saya pulang saya nggak boleh marah. Saya tahu ada kegiatan nanti. Kalau pagi misalkan sebelum pergi kerja nanti dijanjikan oke, nanti sore kita akan main ini ya setelah papa mama pulang. Nah itu yang lebih susah lagi adalah pegang janjinya. Sehingga anak tahu bahwa saya pulang tidak boleh, papa mama pulang tidak boleh marah, tapi ada kegiatan yang saya nantikan. Artinya orang tua nggak apa-apa untuk menjanjikan sesuatu. Nah, Boleh, asal jangan marah dipegang. ya. Kalau mama papa pulang jangan marah. Nanti kita akan main gitu, itu nggak apa-apa untuk Nggak apa-apa. di-statementkan. Betul. Itu bahwa ada orang tua memberikan contoh bahwa saya pegang kata-kata saya pulang, anaknya pun harus pegang kata-kata. Pulang papa mama tidak boleh marah. Jadi ada janji dari masing-masing pihak. Jadi ada komitmen. 3 tahun it's okay untuk dibuatkan komitmen Bisa seperti itu? sekali anak 3 tahun. Oke, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Iskandar di Medan tadi. Terakhir dong dok, tips untuk keluarga Indonesia di rumah untuk menangani anak dengan temper tantrum, apa yang harus dilakukan dan kalau bisa disisipkan pencegahannya. Oke, Singkat baiklah. saja silakan Singkat dok. saja. Oke, yang utama adalah masalah komunikasi. Bangun komunikasi, hubungan yang baik dengan anak dan berikan anak kepercayaan bahwa dia bisa percaya diri dan dia bisa percaya dengan orang tua ataupun pengasuhnya.
Yang kita targetkan bukan menghentikan kebiasaan dia tantrumnya, tapi komunikasinya. Biarkan dia mau meluapkan emosi seperti apa, tapi dia tahu cara mengontrol emosinya. Dibalikin dengan masukin komunikasi. Begitu, itu mungkin yang utama, komunikasi dan hubungan baik dengan anak. Membina komunikasi dan hubungan yang baik dengan anak menjadi kunci bagi setiap orang tua untuk mengatasi kondisi temper tantrum, dan kalau bisa malah justru ya keluarga Indonesia mencegah agar temper tantrum itu tidak terjadi. Terima kasih dokter ngobrol-ngobrolnya, yakin sekali banyak manfaat untuk keluarga Indonesia di rumah, dan banyak juga ya keluarga Indonesia di rumah yang terinspirasi. Semoga ya keluarga Indonesia, dan terima kasih untuk keluarga Indonesia yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang telah berpartisipasi di Ruang Keluarga kali ini. Jangan lupa keluarga Indonesia, untuk Anda yang ingin mengirimkan kritik, saran atau topik yang kiranya akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, dapat Anda sampaikan via SMS di nomor 0889 8100 5000 atau bisa juga via Facebook di Dai TV Indonesia atau via Twitter di @dai_TV dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan jangan lupa saksikan Ruang Keluarga besok, keluarga Indonesia, kami akan mengangkat topik tentang mengapa anak perlu bermain. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga Indonesia yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.